Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Selalu memberikan kesehatan lahir dan batin kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba yang bertakwa, hamba yang istiqamah di dalam amal agama seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberikan ampunan serta kasih sayangnya. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar channel keluarga Siliwangi ini selalu berkah, selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan kepada diri kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja kita sebagai manusia biasa pasti mengalami kebingungan, kegalauan ketika ada masalah, ketika ada sesuatu problematika di dalam kehidupan kita, maka otomatis diri kita itu akan mengalami kebingungan, mengalami kesedihan. Jikalau masalah semakin berat, maka kita akan merasa lelah dan lain sebagainya. Atau jikalau kita mempunyai hutang, maka kita akan galau ketika hutang itu belum tertunaikan, belum dilunasi. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala uji kepada kita ini, Allah melihat apakah kita ini bersungguh-sungguh di dalam amal agama. Ayyukum ahsanu amala, ya, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, maka kita perbaiki amal kita supaya kebingungan dan lain sebagainya akan hilang. Dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hutang-hutang kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan lunasi. Maka Al-Fakir di sini akan membagikan satu amalan, yang mana amalan itu bisa dirutinkan pagi dan sore. Amalan itu diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Muntakhobul Ahadis, Muntakhob hadis-hadis pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin al-masjidah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umamah. Maka ketika itu beliau bertemu dengan satu lelaki yang mana dikatakan laki-laki itu adalah Abu Umamah. Faqala ya Abu Umamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Aku melihatmu sedang duduk di masjid pada selain waktu sholat. Intinya mungkin beliau lagi duduk-duduk di masjid, tapi bukan pada waktu sholat, bukan di duhur, bukan di asar, maghrib dan isya. Selain itu dia duduk. Rasulullah SAW menanyakan kepada dia, qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ada semisal kebingungan yang menyerangku, kemudian waduyunun, dan ada banyak hutang yang belum terlunasi, wahai Rasulullah. Seperti itu dia katakan. Qala afala u'allimuka kalaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku
ajarkan kepadamu ucapan idza qultahu adhaballahu hammaka, ketika engkau mengatakan kalam tersebut, doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua kegelisahanmu, semua kebingungan, wa qadha anka dainaka, dan Allah Subhanahu wa taala akan melunasi semua hutang-hutang. Qala qultu bala, dia berkata, boleh ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala qul idza asbahta wa idza amsayta, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah ketika pagi hari dan ketika sore hari. Yang ini ya, intinya amalan ini bisa kita amalkan pagi-pagi kemudian sore hari juga. Karena ini adalah doa termaksur yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita amalkan dengan seikhlas mungkin, ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita beramal hanya semata-mata ingin kesedihan kita hilang, kemudian hutang kita dilunaskan, tapi kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka akan menghilangkan kesedihan kita, akan menghilangkan kegalauan kita, akan melunaskan semua hutang-hutang kita. Ya, kata-katanya ini atau kalamnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegalauan, dari kebingungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Dan aku berlindung kepadamu dari ajzi, dari kelemahan dan kemalasan, wal kasali dan kemalasan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Bakhil itu pelit, ya. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid daini. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Dan aku berlindung kepadamu dari jeratan utang, ya, dari jeratan utang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari jeratan utang. Wa qahri rijali, dan paksaan orang-orang. Qala fa fa'altu dzalika. Jadi Abu Umamah yang tadi itu berkata, aku telah mengamalkan doa-doa tersebut pagi-pagi dan sore hari. Fadhaballahu hammi wa qada'a anni daini. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hammi, kebingunganku, kegalauanku, Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Wa qada'a anni daini, dan Allah Subhanahu wa taala melunaskan semua hutang-hutang beliau. Ya, hutang-hutang Abu Umamah Allah Subhanahu wa taala lunaskan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabah setiap doa kita, dan semoga doa yang termaksud ini yang dari baginda Nabi Muhammad SAW ini sebagai wasilah, sebagai pelantara Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan kita, menghilangkan kegalauan kita, kebingungan kita, kemudian melunasi semua hutang-hutang kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.